Seiring berkembangnya zaman, dunia menghadapi era teknologi. Manusia melakukan perbuatan dengan lebih mudah menggunakan sarana teknologi, seperti surat elektronik contohnya yang menyajikan informasi dengan lebih mudah, efektif, dan efisien waktu. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkup masyarakat yang tentunya memiliki kepentingan masing-masing dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan hal itu tidak akan terlepas dari yang namanya sengketa, terlebih sengketa perihal perdata yang menyangkut dengan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lantas, bagaimana dunia peradilan menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang ada? Bagaimana kekuatan alat bukti surat elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan? Sebelum itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam proses pembuktian adalah proses penyajian alat-alat bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak di dalam pengadilan, yaitu ada pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Kedua belah pihak itu akan menyajikan alat-alat bukti ke hadapan majelis hakim untuk membuktikan terkait dengan apa yang telah dipersengketakan di dalam pengadilan tersebut, di mana pihak penggugat akan membuktikan apa yang telah mereka gugat terhadap si tergugat. Begitu pula sebaliknya kepada pihak tergugat, dia akan membuktikan apa bantahan-bantahan yang telah disajikan sebelumnya oleh si tergugat tersebut. Tentunya proses pembuktian ini sangatlah penting di dalam proses peradilan di pengadilan. Karena dengan adanya pembuktian, maka akan memberikan keyakinan yang kuat kepada majelis hakim dalam memberikan keputusan kepada si tergugat. Nah, sekarang kita akan melihat alat bukti apa saja sih yang dapat disajikan di hadapan pengadilan. Nah, sesuai dengan peraturan positif Indonesia, di mana terkait dengan perdata, hukum positif Indonesia masih menggunakan hukum Belanda, sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 HIR ataupun pasal 284 RBG atau pasal 1866 BW yang menyatakan bahwa alat bukti yang dapat disajikan di pengadilan yaitu terdapat 5 alat bukti. Yang pertama terdapat tulisan atau surat, yang kedua terdapat saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima yaitu sumpah. Nah, dari kelima alat bukti yang disebutkan tadi, tentunya tidak terdapat surat elektronik di dalamnya, di mana hukum positif Indonesia saat itu masih belum menggunakan teknologi-teknologi yang canggih seperti saat ini. Namun sekarang kita akan melihat tentunya dunia peradilan itu akan menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang ada. Nah, surat elektronik itu akan menjadi alat bukti di dalam pengadilan, dan itu menjadi alat bukti yang sah. Akan tetapi, kita di sini akan membahas bagaimana kekuatan alat bukti tersebut. Nah, sebelum kita membahas kekuatan alat bukti surat elektronik tersebut, kita sedikit harus mengetahui bagaimana kedudukan surat elektronik itu. Nah, sekarang ini sudah ada Undang-Undang ITE yang mana terkait dengan informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan terkait dengan surat elektronik. Namun sebelum adanya Undang-Undang ITE tersebut, sudah ada ketentuan yang mengatur terkait dengan alat bukti surat elektronik tersebut. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan itu yang disimpan dalam bentuk mikrofilm itu sudah menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Seperti yang tertera dalam bunyi pasal sebagai berikut. Nah, selain dari Undang-Undang tentang dokumen perusahaan itu ada juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait dengan hukum acara. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1994 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam pasal 8 ayat 1, dan juga yang terakhir yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diatur dalam pasal 5. Bagaimana kekuatan alat bukti surat elektronik tersebut? Di dalam prakteknya, majelis hakim tentunya akan berpedoman kepada 5 alat bukti yang telah disebutkan dalam hukum positif Indonesia seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, dalam pengujian alat bukti ini terkait dengan surat elektronik, maka majelis hakim akan berpaku kepada keyakinannya, di mana keyakinan hakim itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan dijatuhkan terhadap si tergugat. Maka dari itu, sekarang ini Indonesia tentunya memiliki urgensi terkait dengan pengaturan mengenai alat bukti elektronik ataupun mengenai pengadilan terkait dalam hal elektronik yang tentunya harus diatur lebih terperinci. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Rahmatillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.